Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Azizah, Igor Purnama Aji, Ajrun Azim Al-Asyal, Intan Pramudawardani, Siti Calimata Sa'diyah, Zulfa Izumi Hidayah yang akan mempresentasikan tentang promosi perpustakaan. Pengertian promosi. Sebelum kita menuju ke promosi perpustakaan, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari promosi. Nah, di sini ada beberapa para ahli yang memaparkan tentang pengertian promosi. Ini ada menurut Darmono, promosi itu merupakan mekanisme komunikatif persuasif pemasaran dengan memanfaatkan teknik-teknik hubungan masyarakat. Nah, di sini tuh promosi merupakan forum pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen dengan tujuan utama memberi informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh organisasi sekaligus membujuk konsumen untuk bereaksi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini juga ada menurut Saladin, di mana promosi adalah unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang produk perusahaan. Ini juga ada Mursyid, di mana beliau mengemukakan bahwa promosi merupakan komunikasi yang persuasif, mengajak, mendesak, membujuk, dan meyakinkan penerima untuk mendapatkan akibat tertentu dalam sikap dan tingkah laku si penerima atau target pendengar. Nah, dari tiga para ahli ini kita bisa menyimpulkan bahwa promosi itu merupakan kegiatan memberitahukan, membujuk, dan mengajak, atau juga bisa dikatakan meyakinkan seorang konsumen agar dia merasa tertarik atau agar kita tuh tahu reaksinya konsumen terhadap produk itu, produk dari pemasaran suatu perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan promosi. Menurut Jerome Andrew, promosi itu bertujuan untuk menarik perhatian, menciptakan kesan, membangkitkan minat, dan untuk memperoleh tanggapan. Nah, lalu apa tujuan dari promosi di perpustakaan? Maksudnya promosi perpustakaan. Tujuannya itu di sini ada 6 ya. Yang pertama, memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat. Yang kedua, memperkenalkan produk dan jasa yang ada di perpustakaan. Menarik minat masyarakat agar datang ke perpustakaan. Yang keempat, mendapat kesan yang baik dari masyarakat. Yang kelima, membangkitkan minat baca masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan kesadaran untuk memanfaatkan produk dan jasa yang ada di perpustakaan. Nah, dari 6 tujuan tersebut, kita harus tahu fungsi dari perpustakaan, terus produk-produk yang ada dan jasa pustakawan yang ada di perpustakaan. Agar apa? Agar kita tuh bisa menarik minat masyarakat dan juga mendapatkan kesan yang baik. Karena kalau kita salah dalam hal promosi itu juga akan berakibat fatal, di mana kita juga akan jika kita bukan salah promosi, tapi kayak tidak ada tunjangan untuk melakukan hal seperti itu, kita juga akan merasa bahwa kesan masyarakat itu jelek. Jadi kita harus pintar-pintar dalam promosi agar kita bisa mendapatkan kesan yang baik dan juga bisa mengembangkan atau membangkitkan minat baca masyarakat. Manfaat promosi. Menurut Junaidi, manfaat promosi yaitu memberi informasi. Nah, di mana kegiatan ini promosi itu dapat berfungsi sebagai pemberi informasi kepada masyarakat luas
atau pencari informasi tersebut. Yang kedua yaitu membujuk dan merayu. Maksud dari pembujuk dan merayu, pencari informasi dan mempengaruhinya. Ini berfungsi sebagai alat informasi dan juga berfungsi sebagai alat untuk membujuk dan merayu calon pencari informasi ke perpustakaan. Selanjutnya yaitu menciptakan kesan. Dengan sebuah informasi, pencari informasi akan mempunyai kesan tertentu terhadap produk yang akan dikeluarkan. Contohnya seperti ini, jika kita menginformasikan suatu produk, kita juga harus bisa memberikan kesan yang baik, di mana dia nanti juga akan tertarik dengan produk-produk itu. Begitu juga yang dilakukan dalam perpustakaan, dia harus berusaha untuk menciptakan kesan bagi pencari informasi. Contohnya kayak di sini ada buku gini, oh ya ada gitu. Jadi kita tuh harus pintar-pintar gimana mempromosikan perpustakaan dengan salah satu cara ini, menciptakan kesan. Dan yang terakhir ini sebagai alat komunikasi. Dalam melaksanakan kegiatan promosi, perpustakaan secara tidak langsung telah berkomunikasi dengan masyarakat luas. Jadi seperti itu. Nah, dari pengertian dan tujuan serta manfaat tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya, kita masuk dalam strategi promosi. Bagaimana cara kita untuk melakukan promosi. Di sini menurut Ciptono, ada 4 strategi pokok dalam promosi. Yang pertama, strategi pengeluaran promosi. Yakni kita harus tahu berapa besar dana yang akan dialokasikan untuk melaksanakan promosi. Nah, yang kedua, strategi bauran promosi, di mana kita berupaya memberikan distribusi yang optimal dari setiap metode promosi. Yang ketiga, pemilihan media. Nah, ini merupakan cara memilih media yang tepat untuk promosi. Kita menggunakan cara apa? Mungkin kalau perpustakaan kita mungkin membuat stand gitu, atau membagikan brosur kepada masyarakat seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi copy periklanan, yaitu isi dari iklan yang berfungsi menjelaskan manfaat produksi dan memberikan alasan kepada pembacanya mengapa harus membeli produk tersebut. Nah, dari keempat strategi ini kita mungkin nanti bisa meloloskan promosi dengan tepat karena kita sudah melakukan 4 strategi ini, di mana strategi pengeluaran yang mana kita harus mengeluarkan dana berapa untuk dialokasikan. Kita juga ada strategi bauran promosinya, ada pemilihan medianya. Kita mungkin nanti bisa menjadikan strategi ini strategi yang paling tepat untuk melakukan promosi, termasuk promosi perpustakaan. Nah, jika kita sudah tahu dari strategi promosi, kita juga harus tahu cara-cara melakukan promosi. Sedangkan di sini ada Edinger, yang dimana dia mengemukakan 3 pendekatan untuk memasarkan dan mempromosikan informasi. Yang pertama melalui iklan. Nah, melalui iklan ini kita bisa mengiklankan atau mempromosikan produk atau jasa dengan cara menyebarkan dalam sosial media atau memberikan brosur kepada masyarakat. Mungkin bisa dengan cara seperti itu. Nah, yang kedua ini melalui kontak pribadi. Biasanya kalau ada orang yang ingin mencari informasi itu, beliau datang ke tempat lalu meminta kontak personnya. Sebenarnya kalau di iklan itu biasanya sudah ada ya kontak personnya. Jadi ini masih berkesinambungan dengan pendekatan yang pertama menurut saya. Dan ini yang terakhir adalah melalui penciptaan suasana. Nah, secara umum cara-cara promosi yang selama ini dilakukan di perpustakaan itu dengan cara mempublikasikan brosur, poster, dan terbitan-terbitan yang lain. Kemudian dia juga memamerkan bahan bacaan atau koleksi yang menarik. Nah, di sini masih belum ada
iklan yang secara digital ya. Mungkin nanti bisa selanjutnya kita menggunakan promosi dengan cara digital, yaitu menyebarluaskan poster bukan di jalanan, bukan di tempat ketika ada orang yang bertanya, tapi kita juga bisa mengiklankan itu di akun sosial media. Mungkin ini bisa jadi tambahan buat kita atau pengalaman buat kita nanti melakukan gimana cara-cara melakukan promosi. Selanjutnya itu dengan mendengarkan lagu-lagu atau memutarkan film dan bahan pandang dengar, atau bercerita mengenai kejadian, mengenai isi buku, mengenai bahan pandang dengar yang disajikan dan sebagainya. Maksudnya ini adalah bercerita mengenai kejadian, maksudnya ketika kita meminjam buku di perpustakaan, kita juga bisa menceritakan kejadian itu, juga akan menimbulkan rasa ketertarikan untuk mengunjungi perpustakaan. Jadi ini adalah suatu cara promosi yang lumayan tepat. Yang ketiga adalah memberikan pengarahan atau penjelasan tentang cara menggunakan perpustakaan, fasilitas, dan alat-alat peraga yang ada. Ini menurut saya sangat penting ya, karena di setiap perpustakaan itu pasti mempunyai cara-cara tertentu, maksudnya protokol tertentu dalam perpustakaan tersebut. Jadi ini mungkin pengarahan dan penjelasan yang sangat penting untuk masyarakat atau mahasiswa. Yang ketiga itu ada memberikan penerangan atau pengumuman tentang koleksi yang terdapat dalam perpustakaan. Nah, ini menurut saya bisa dilakukan pada saat pengiklanan di akun sosial media atau brosur atau poster. Yang terakhir yaitu menciptakan suasana dan lingkungan yang menyenangkan. Nah, dari awal kita belajar perpustakaan, maksudnya di matkul-matkul lain, kita juga harus tahu bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Begitu juga dalam hal promosi, kita harus membuat promosi yang membuat itu dia merasa tidak didesak atau merasa terpaksa. Jadi kita harus meyakinkan secara perlahan agar suasana di situ itu tetap menyenangkan. Seperti itu. Sarana promosi dibagi menjadi 3. Yang pertama bentuk cetak, bentuk kegiatan perpustakaan, dan bentuk elektronik. Dalam bentuk tercetak, yang pertama yaitu brosur, poster, dan leaflet. Brosur adalah suatu bentuk media yang biasanya berupa kertas cetakan yang mengandung informasi tentang suatu barang atau jasa akan ditawarkan kepada konsumen atau pengguna. Poster adalah suatu media promosi yang biasanya berupa kertas besar berukuran A3 atau ukuran A2 yang berisi tulisan atau gambar informasi untuk umum tentang suatu hal yang disajikan secara menarik. Selebaran atau leaflet adalah kertas lembaran yang berukuran kecil mengandung pesan untuk disebarkan kepada umum sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa. Yang kedua ada flyer yang merupakan bahan promosi yang terdiri dari lembaran yang mengandung informasi dari 2 sisi depan dan belakang. Yang ketiga ada newsletter. Newsletter adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memberikan informasi khusus pada sejumlah orang secara teratur berupa berita-berita atau artikel singkat yang ditulis oleh gaya yang tidak formal. Yang keempat, ada map khusus perpustakaan. Map ini dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dari map biasanya. Map ini dapat membantu pemustaka untuk mencari lebih mudah di mana bahan pustaka yang dibutuhkan. Yang kelima, ada laporan tahunan. Laporan tahunan merupakan suatu dokumentasi yang menjabarkan secara singkat tentang hasil kegiatan dan suatu keuangan suatu organisasi lembaga selama setahun berlalu dan memberikan kerangka rencana untuk masa yang akan datang. Yang keempat,
Pembatas buku. Pembatas buku adalah suatu benda yang digunakan untuk memberi tanda batasan kepada halaman-halaman pada buku. Pembatas halaman buku yang berlogo perpustakaan akan sangat mempengaruhi citra dan sosok perpustakaan di hati pengguna. Yang terakhir ada buku panduan. Buku panduan perpustakaan adalah sebuah buku kecil yang diterbitkan oleh perpustakaan yang memuat informasi segala sesuatu mengenai perpustakaan. Sarana promosi dalam bentuk kegiatan. Yang pertama ada pameran perpustakaan, ceramah, dan seminar. Pameran adalah bentuk kegiatan yang dapat dilakukan perpustakaan untuk menarik perhatian. Pameran merupakan cara yang paling cepat untuk mempublikasikan keberadaan perpustakaan kepada pengguna dan calon pengguna. Kemudian ceramah adalah suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa orang yang berbicara di depan sejumlah peserta pada waktu dan tempat tertentu mengenai topik atau tema tertentu. Biasanya pembicara bersifat formal. Lain halnya dengan seminar, yaitu suatu forum atau kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji suatu topik pada suatu waktu dan tempat tertentu di mana ada satu hal lebih dari orang berceramah sejumlah orang lain sebagai peserta. Pada umumnya suatu seminar berlangsung proses yang diatur secara rapi dengan aturan-aturan tertentu. Yang kedua ada bazar. Bazar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dan digunakan tujuan promosi perpustakaan. Dalam kegiatan jual beli barang atau dilakukan pada suatu tempat tertentu dan bukan pada tempat yang biasanya dilakukan proses jual beli. Kalender perpustakaan. Kalender perpustakaan merupakan suatu sarana mempromosikan keberadaan perpustakaan secara umum, jadi bukan mempromosikan layanan atau kegiatan tertentu. Yang keempat ada wisata perpustakaan. Bentuk kegiatan jenis ini yaitu mengajak segerombolan orang untuk berkeliling perpustakaan guna melihat sudut di perpustakaan bahwa di sana ada banyak fasilitas yang digunakan. Temu penulis juga dapat dijadikan salah satu kegiatan promosi perpustakaan yang diadakan. Kegiatan temu penulis dalam perpustakaan, masyarakat dapat mengetahui fasilitas dan koleksi yang dimiliki perpustakaan. Launching buku. Biasanya sebelum diadakannya kegiatan ini dilakukan promosi agar masyarakat mengetahui tempat diadakan kegiatan tersebut. Dengan diadakan kegiatan tersebut, masyarakat tahu keberadaan perpustakaan di mana tempatnya. Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk yang bertujuan pikiran mengenai suatu masalah. Biasanya diskusi para peserta mencari penyelesaian suatu masalah. Sarana promosi yang terakhir adalah dengan media elektronik. Yang pertama dengan media elektronik. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk media seperti televisi, radio, dan ulasan-ulasan tentang perpustakaan di suatu kolom di surat kabar. Yang kedua, internet. Kegiatan informasi melalui internet akan menjadi lebih cepat dengan baik karena adanya koneksi ke informasi yang berhubungan. Perpustakaan dapat memanfaatkan internet untuk media promosi perpustakaan dengan menyediakan koleksi dalam bentuk elektronik yang dapat diakses masyarakat tanpa harus datang ke perpustakaan. Yang ketiga, website. Website dapat dijadikan salah satu sarana dalam melakukan kegiatan promosi di perpustakaan. Dengan mendesain website perpustakaan, mungkin perpustakawan dapat menempatkan pesan promosi perpustakaan, jasa dan layanan, koleksi atau informasi penting lainnya yang diadakan untuk dapat dinikmati siapa saja. Yang keempat adalah email, adalah surat melalui media elektronik.
Promosi dengan sarana email ini relatif lebih murah dan cepat, dengan memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih efektif dan efisien dibanding surat biasa atau telepon atau fax email. Yang terakhir yaitu memutar video atau film. Memutar video atau film tentang penggunaan perpustakaan termasuk cara yang cukup tepat dan menarik untuk mempromosikan perpustakaan. Selanjutnya, faktor keberhasilan promosi. Pada dasarnya, usaha-usaha untuk membuat perpustakaan berhasil dalam kegiatan promosi tertentu dalam beberapa faktor lain. Yang pertama, staf perpustakaan. Keberhasilan perpustakaan dalam menjalankan kegiatan promosi perpustakaan merupakan sangat ditentukan dari staf perpustakaan itu sendiri, terutama menyangkut tentang kemampuan mengelola perpustakaan, baik secara teknis maupun pelayanan. Baik buruknya keadaan perpustakaan yang mempengaruhi keberhasilan promosi yang sedang dijalankan. Dengan demikian, pelayanan yang baik merupakan modal utama dalam mencapai tujuan promosi perpustakaan. Yang kedua, koleksi perpustakaan. Tujuan utama perpustakaan adalah memberikan pelayanan kepada pemustaka agar pemustaka dapat mendapatkan pelayanan yang diperlukan, maka disediakan koleksi. Koleksi juga merupakan salah satu syarat utama didirikannya sebuah perpustakaan. Maka salah satu faktor keberhasilan promosi yaitu dengan diimbanginya koleksi yang memadai, maka pemustaka akan merasa puas saat mengunjungi perpustakaan. Yang ketiga, media-media promosi. Promosi merupakan salah satu aspek dalam pemasaran yang paling penting mencapai tujuan pelayanan. Kegiatan promosi itu dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan kegiatan yang tadi sudah dijelaskan. Yang terakhir yaitu mengatur ruang atau gedung perpustakaan sangatlah penting, dan seluruh sarana prasarana semenarik mungkin sehingga dapat memotivasi dan menarik perhatian seluruh pemustaka. Kendala dalam promosi. Kendala dalam promosi dibagi menjadi dua, yaitu kendala dari dalam dan kendala dari luar. Yang pertama, kendala dari dalam. Pertama, lemahnya pengetahuan pustakawan terhadap ilmu dan teknik pemasaran. Yang kedua, pandangan tradisional terhadap perpustakaan yang hanya sebuah gudang buku. Yang ketiga, kurang memadainya gedung perpustakaan. Yang keempat, kurangnya dana yang untuk membeli bahan pustaka dan membuka layanan baru. Yang kelima, lemahnya apresiasi pustakawan terhadap kenyataan pengguna perpustakaan saat ini yang lebih menuntut banyak jasa di perpustakaan. Yang kedua, ada kendala dari luar perpustakaan, yaitu masih kurangnya komitmen dari pimpinan dalam mendukung perpustakaan. Yang kedua, lemahnya manajemen organisasi. Yang ketiga, faktor sosial budaya pengguna yang jarang ke perpustakaan. Kemudian ada pun kendala-kendala lainnya. Yang pertama, perpustakaan kurang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan. Kedua, lokasi kurang strategis dan gedung kurang representatif. Yang ketiga, masyarakat akademis belum memandang secara benar terhadap tugas, fungsi, dan peranan perpustakaan. Yang terakhir yaitu upaya dalam mengatasi kendala. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam promosi perpustakaan. Yang pertama, meningkatkan citra yang positif terhadap perpustakaan. Yang kedua, menempatkan promosi perpustakaan sebagai salah satu prioritas program perpustakaan. Yang ketiga, memberikan pelatihan khusus kepada pustakawan dalam bidang pemasaran dan promosi perpustakaan.
Yang keempat, menyediakan dana yang cukup dan berkelanjutan untuk pelaksanaan kegiatan promosi perpustakaan. Yang kelima, melakukan kerjasama perpustakaan dengan instansi lainnya. Adapun upaya mengatasi kendala promosi menurut para ahli. Locke pada tahun 1977 menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyadari fungsi perpustakaan dan koleksinya sebagai sarana komunikasi masyarakat. Yang kedua, meyakinkan masyarakat bahwa sistem kepustakaan terorganisir dan dana mencukupi. Yang ketiga, meyakinkan masyarakat bahwa staf terdiri dari berbagai macam profesi yang terorganisir sebagai sebuah tim. Yang keempat, melengkapi perpustakaan dengan gedung dan peralatan lain agar berguna bagi staf. Yang terakhir, meyakinkan pengambilan keputusan agar sadar terhadap kebutuhan dan tuntutan perpustakaan. Sedangkan menurut Belardo dan Whitehead, yang pertama, meyakinkan pimpinan sekolah tentang esensi perpustakaan sekolah. Pengelolaan perpustakaan perlu meyakinkan pimpinan sekolah sebagai penyandang dana dan pengambil keputusan bahwa perpustakaan benar-benar merupakan pusat kegiatan akademis sehingga perlu mendapat dukungan moral dan dana yang memadai. Yang kedua, meningkatkan citra yang positif tentang perpustakaan. Untuk menanamkan pengertian yang positif terhadap esensi perpustakaan sebagai pusat informasi, perlu ditunjang dengan yang pertama, ketersediaan koleksi yang lengkap dan sesuai kebutuhan kurikulum pemakai yang ditata sedemikian rupa sehingga memudahkan penelusuran. Kemudian, alat-alat bibliografi yang lengkap dan sistematis. Yang ketiga, penciptaan iklim suasana lingkungan perpustakaan yang kondusif. Yang keempat, ketersediaan staf perpustakaan yang profesional. Kemudian, menempatkan promosi perpustakaan sebagai salah satu prioritas program perpustakaan. Dengan menempatkan promosi perpustakaan sebagai salah satu prioritas program perpustakaan akan menjadikan kegiatan tersebut mendapat perhatian khusus, terutama dengan adanya dukungan dana, staf, dan fasilitas lain. Oleh karena itu, program promosi perpustakaan harus dirancang terintegrasi dan perpustakaan sekolah secara umum.